dengan memperlihatkan anggota tim rescue yang sedang melacak atau mencari keberadaan orang-orang di hutan Cicalung atau bukan yang terjebak hujan badai beserta angin yang kencang. Kemudian kita diperlihatkan seorang veteran Vietnam yang sekarang menjadi sukarelawan, yaitu John Rambo. Kali ini dia sedang melakukan pencarian para korban yang terjebak di hutan tersebut. Di tengah-tengah pencarian, Rambo menemukan satu korban perempuan yang sudah meninggal. Namun, karena ditakutkan ada bencana besar yang terjadi, sehingga Rambo meninggalkan korban tersebut dan mencari para korban yang masih hidup. Tak lama kemudian, Rambo menemukan dua orang yang terjebak badai, yang ketika Rambo ingin membawa mereka berdua, laki-laki yang bernama Susanti lebih mencari istrinya yang terjebak. Singkat cerita, pagi pun tiba. Agar kudanya pintar dan cermat, Rambo melakukan latihan dengan menunggangi kudanya di tempat latihan. Selesai latihan, Rambo memasuki ruangan bawah tanah yang selama ini ia buat. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan bernama Gabriel yang sudah Rambo anggap seperti anaknya sendiri. Gabriel mengatakan bahwa dirinya ingin mengadakan pesta di ruang bawah tanah ini dengan teman-temannya. Selesai mengadakan pesta, Gabriel mengatakan kepada Rambo kalau dia ingin pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya, dan kebetulan temannya di sana dekat dengan ayahnya tinggal. Namun Rambo dan istrinya melarangnya untuk pergi ke sana karena tempat itu berbahaya bagi seorang perempuan seperti Gabriel. Benar saja, Gabriel bersikeras pergi ke sana, yang kemudian menemui Giselle yang membantu menemukan ayahnya. Tidak seperti bapak yang pada umumnya yang ingin bertemu kembali dengan anak kandungnya sendiri, seperti memberi THR, baju lebaran, tetapi ayahnya seolah tak ingin bertemu lagi dengan Gabriel. Untuk menenangkan kesedihan Gabriel, Giselle mencoba membawanya ke sebuah tempat hiburan malam. Rambo yang merasa emosi karena mendengar dari istrinya kalau Gabriel hilang dan Rambo ingin menemuinya ke Meksiko. Adegan berpindah kepada Victor yang dimana dia sedang mengumpulkan para ABG-ABG untuk di-COD-kan sebagai bisnisnya. Di sana juga ada Gabriel yang kelihatannya merasa sedih dan kaduhung atau menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Rambo kalau di tempat tersebut sangatlah berbahaya. Setibanya di Meksiko, Rambo menemui ayahnya Gabriel yang karena tidak ada jawaban yang jelas, Rambo menemui Giselle dan membawanya di mana terakhir dia bertemu Gabriel. Setelah dikasih tahu Giselle orang yang sudah menculik Gabriel, yang kemudian Rambo mengancam orang tersebut sampai ditancapkan sebuah pisau ke tubuhnya agar memberitahu di mana Gabriel disembunyikan. Tak sengaja rupanya ada seorang perempuan yang bernama Carmine. Dia memperhatikan Rambo dan mengikutinya. Dengan menemukan markas mereka, Rambo dikepung dengan sendirian sampai-sampai dirinya dicipol, ditojer, bahkan pipinya diiris dengan sebuah pisau. Victor yang meminta kepada Hugo agar diminta bertemu dengan Gabriel, yang kemudian Victor menyuntikkan obat bius dan mengiris wajah Gabriel seperti yang dilakukan kepada Rambo dengan sebuah pisau tajam. Setelah Rambo sembuh dari angluhannya yang selama ini dirawat oleh Carmine, kemudian Rambo pergi ke markas mereka dengan menghabisi mereka satu persatu. Setelah menemukan Gabriel di sebuah kamar, dan kemudian Rambo membawa Gabriel dari tempat itu. Namun sayang seribu sayang, Gabriel harus meninggal dunia. Dengan meninggalnya Gabriel, Rambo merancang sebuah jebakan untuk menghabisi mereka semua.
Malam tiba, Rambo menyusup ke markas mereka dan membunuh para penjaga yang ada di sana, termasuk juga Victor yang berada di kamarnya. Dengan ditancapkannya sebuah foto menggunakan pisau, Hugo menyadari kalau ini adalah perbuatannya John Rambo. Dengan ranjau dan jebakan yang sudah ia rancang sebelumnya, Rambo menghabisi mereka satu persatu dengan strategi marketingnya. Ketika hanya tinggal Hugo seorang, Rambo menyuruhnya untuk mengikuti cahaya lampu yang mengarah ke permukaan. Dan ketika Hugo berada di atas permukaan, Rambo melepaskan busur panahnya tepat berada di tubuhnya, sampai menyayat tubuhnya Hugo dengan sebuah pisau.